Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa contoh soal dari momen inersia dan momen gaya atau torsi. Kita simak satu-satu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang momen inersia. Oke, perhatikan contoh soal nomor 1 ini. Ada benda A bermasa 60 gram. Ya, jadi masanya adalah 60 gram. Dan bola B masanya adalah 40 gram. Ya, dihubungkan dengan massa batang AB, masanya diabaikan batang ini gitu ya, seperti pada gambar. Nah, kedua bola ini kan dihubungkan dengan sebuah tiang. Lalu ini diputar berdasarkan porosnya yang sumbu P ini ya. Nah, jadi dia diputar gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai inersianya? Oke, nah sebelumnya kita jadikan ini ke standar internasional dulu. Berarti kita punya massa bola A itu berapa ya? 60 gram, berapa kilogram? 60 gram menjadi berapa kilogram, Nak? Ya, kita buat ke dalam kilogram. Naik 3 berarti 0,6 ya. Massa benda B berarti 40 gram. Menjadi berapa? 0,06 ya, naik 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, intinya adalah Ibu tidak mengajarkan cara hitungnya secara perhitungan matematisnya, tapi Ibu hanya akan ajari konsepnya saja. Intinya adalah kita lihat sumbu putarnya. Momen inersia itu kan, lihat lagi di sini, momen inersia itu kan secara umum mr kuadrat ya. Kita akan jumlahkan mereka berdasarkan porosnya. Kalau dia ada benda di poros sebelah kanan dan sebelah kiri, kita lihat dari pusatnya ini, dia jaraknya berapa. Berarti dia punya jarak yang A itu berapa? 5 cm. Kamu buat ini ke dalam meter. Berarti berapa? 0,05 meter. Ya, jarak yang B berapa? Dari mana Bu lihatnya nih? Jarak yang A itu 15 ya. 15 berarti 0,15. Sedangkan jarak yang B itu 5 cm. Berarti 0,05 meter. Nah, inilah yang nanti akan kalian masukkan. Dalam apa nih? Dalam ini nih. Karena cuma 2 berarti mencari inersianya gimana? Ya sudah, M1, R1 kan inersia mr kuadrat ya. Dijumlahkan. Inersia benda A, atau gini deh. Inersia benda A, inersia total adalah inersia benda A ditambahkan inersia benda B. Inersia benda apa? Ya, massa benda A dikali jari-jari benda A tadi ya. Kita kuadratkan ditambah massa benda B dikali jari-jari benda B kita kuadratkan. Kamu input saja. Siapa yang diinput nih? Hasil yang sudah SI ya, yang sudah standar, satuan standar ya. Jangan pakai yang sentimeter. Masukkan saja input, tinggal kamu hitung perkalian dulu. Atau mau pakai notasi ilmiah seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau masih ingat cara notasi ilmiah perhitungannya. Kalau lupa ya pakai desimal saja, nggak masalah. Gitu ya Nak ya. Berikutnya untuk contoh yang nomor 2. Nah, masih sama tentang momen inersia. Terdapat 4 buah partikel yang dihubungkan oleh batang yang massanya diabaikan. Tentukan inersia kalau diputar di porosnya A, kalau yang B diputar kalau porosnya B. Jadi ada 2 kondisi, kondisi A ya dan kondisi B. Kalau dia diputar dari poros yang A, berarti semuanya kita ukur dari A. Berarti ini ada benda 1. Kita lihat yang sini ya. Berarti massa satunya itu 2. Ya, 2M. Massa kedua itu adalah 4M. Massa ketiga itu adalah M. Massa keempat adalah 2M. Nah, R-nya berapa nih? Jaraknya berapa nih? Benda pertama karena dia pas di poros ya. Nah, maka jaraknya dia adalah 0. Ya. Benda kedua jaraknya berapa nih? Coba dilihat. Jaraknya adalah R. Yang ketiga jaraknya berapa? Ini yang ketiga nih. 1, 2, 3, 4.
Yang ketiga berapa jaraknya? 1, 2. Berarti apa? 2R. Yang keempat berarti berapa R nih? Ya, 3R. Ini kalau kita pakai poros di A. Kalau porosnya di B, gimana? Kalau porosnya di B, berarti masanya sama nih. Massa 1, massa 2, massa 3, massa 4 nggak berubah ya. Massa bendanya masih tetap. Yang berubah itu adalah jari-jarinya. R1, R2, R3, R4. Kita tengok nih. Porosnya yang mana tadi? Yang B. Oke. Porosnya di sini. Berarti semua kita ukur dari sini. Nah, benda pertama dari poros B ini berapa R? Oke, 2R. Benda kedua ini berapa R? 1R. Ya, 1R atau R itu sama aja ya. Benda ketiga berapa? 0. Karena dia pas di pusatnya. Benda keempat berapa? 1R. Ya, masanya sama. Di sini nggak berubah. 2M, 4M, M, 2M gitu ya nak ya. Nah, intinya adalah kalian harus definisikan siapa mereka dulu nih. R-nya terutama. Ya, terutama kalian harus tahu caranya mengidentifikasi siapa R-nya ini. Nah, kalau udah ketemu kayak gini sih tinggal gampang, tinggal kamu jumlahkan aja. Karena apa? Inersia adalah jumlah semua inersianya. Ya, sama. Tinggal ini kali ini dikuadratin, ini kali ini dikuadratin, sama. Tinggal ikuti saja. Persis, ya. Di sini kesulitannya adalah menentukan berapa nilai R-nya. Itu saja. Oke? Bisa dicoba sendiri ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, nih, perhatikan. Di sini ada batang homogen 6 meter, ya kan? Masanya 4 kg. Massa benda ini punya massa 4 kg gitu kan. Diletakkan seperti di gambar. Terus benda ini diputar-putar nih kayak pensil kamu putar-putar. Ya. Nah, terus gimana? Nah, massanya kan jadi 1 nih, gimana? Ya, massanya itu akan dibagi berdasarkan dari sumbunya nih. Ya, berarti yang di sini 2 meter dari berapa meter yang ada? Dari 6 meter semuanya kan ya. Yang di sini berarti 4 meter dari 6 meter panjang semuanya. Ya, panjang wilayah kita kasih nama wilayah 1 dan 2 deh. Ya, ini wilayah 1, ini wilayah 2. Berarti kita definisikan massa benda pertama berarti 2 dari 6 ya, tadi ya panjangnya ya 2 meter dari 6 meter yang ada dikali tadi berapa massa seluruhnya? 4 kg. Massa benda kedua berarti adalah 4 dari 6. Ya kan? Kenapa bisa 4? 4 meter dari 6 meter yang ada. 4 meter dari 6 meter yang ada kali 4 kg. Oh, ini di sini sudah dijabarkan semua. Begitu. Oke, lanjut. Nah, kenapa ini bisa muncul 1/3? Lihat lagi bentuk bendanya. Di sini kan batang homogen. Nah, kamu cari di tabel tuh, kemarin kan ada batang homogen tuh berarti mencari inersianya konstantanya berapa gitu ya nak ya. Oke, kalau sudah tinggal kamu jumlah-jumlahkan ya secara matematika, ketemu deh hasilnya. Berikutnya contoh inersia yang keempat. Nah, di sini ibu selipkan konsep bola berongga. Ya, karena apa? Karena di sini soalnya tentang bola berongga. Dia punya massa 3 kg. Ya, jari-jari bola berongganya itu katanya berapa? 20 cm. Jangan lupa dirubah ke dalam meter. Ya, bola berputar pada sumbu pusatnya, berarti sumbunya ada di pusat. Inersianya berapa? Nah, kalau cuma menghitung berapa inersianya gampang, tinggal dilihat aja tabel. Makanya tabelnya kalau bisa diingat ya. Bentuk seperti ini inersianya berapa? Nah, ini kebetulan bola berongga. Bola berongga inersianya adalah 2/3 mr². Kalau bendanya partikel hanya mr² saja, diingat ya. Oke, formulasinya kita tulis ya. Langsung kita input apa tadi yang sudah kita ketahui. Oke, tinggal dihitung deh, selesai. Oke. Berikutnya adalah contoh soal yang kelima tentang bola pejal. Bola pejal itu seperti kelereng. Kalau yang soal sebelumnya tadi bola berongga kayak bola basket, bola voli. Kalau ini bola pejal kayak kelereng, dalamnya ada isinya. Ya. Nah,
Bola pejal ini berputar pada sumbu pusatnya. Persis ya, pas ya gambar yang Ibu selipkan di sini. Ya, jika momen inersianya, nah ini kebalik nih, inersianya yang udah ketahuan nih. Inersianya udah ketahuan, massa bolanya 10. Berapa jadi jari-jarinya? Ya, berarti siapa yang dicari nih? R-nya yang dicariin. Tapi dia dalam bentuk kuadrat. Berarti kalau dalam bentuk kuadrat kita nyarinya gimana? Kita carinya masih dalam bentuk R kuadrat kan? Misalkan nih R kuadratnya 9, berarti R-nya berapa dong? Ya diakarkan saja. Di sini R besar, R kecil sama ya, jari-jari. Akar 9 berapa? Ya 3 gitu ya. Jadi intinya kalian cari tahu dulu berapa R kuadratnya. Gimana caranya? Pindah ruas dong. Gitu kan ya. Kalau inersia adalah 2/5 mR kuadrat, berarti R kuadrat gimana? R kuadrat semua keluarga nya R ini kita pindahin. Dari perkalian pindah jadi pembagi. Ya, berarti gimana? Berarti inersia dibagi 2/5 M, betul ya keluarganya tadi ya, sama dengan R kuadrat. Oke, ingat perkalian susun 3 yang 5 naik ke atas. Yang di paling bawah naik ke atas, berarti jadinya 5 dikali inersia dibagi 2M sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya gimana? Ya udah, tinggal kasih akar saja, selesai. 5 dikali inersia dibagi 2M. Nah, inersia sama M-nya udah diketahui tadi kan ya? Nih, tinggal diinput dan dihitung. Hasilnya 0,8 katanya ya, sudah dihitung tadi sebelumnya. Oke, mau turunkan rumusnya dulu baru diinput boleh, mau sambil dimasukkan seperti ini juga boleh, terserah kalian mau pilih cara yang mana. Berikutnya kita akan bahas soal tentang momen gaya atau inersia, torsi. Nah, contoh yang pertama nih, ada 4 buah benda nih masing-masing. Jadi ada batang ini ditekan ya, ditekan dengan 4 gaya. Ada gaya pertama, gaya kedua, gaya ketiga, dan keempat. Dia menekan. Ya. Nah, tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarnya jika poros putarnya di titik A. Ya, poros putarnya di titik A. Gimana? Yang B kalau poros putarnya di titik D. Berarti yang A itu kalau poros putarnya itu di sini. Ya, kalau yang B berarti kalau poros putarnya ada di D. Gitu. Oke, kita lihat satu-satu. Kalau poros putarnya ada di A. Loh, mana penanya ini tadi ya? Oke. Iya. Sama seperti inersia, menemukan torsi momen gaya total ya, itu adalah berarti kita jumlahkan semua yang ada. Semua torsi 1 ditambah torsi 2, torsi 3 tergantung berapa banyak dia, dan ingat torsi berarti gaya dikali dengan jaraknya dari sumbunya. Ya, kalau inersia tadi kan mR kuadrat ya, jaraknya juga berpengaruh, di sini juga berpengaruh jaraknya. Sama, kalau kita punya dua kondisi. Ini cara menentukan kalau kita poros di A dan kalau poros di D ya, yang B ya. Oke. Nah, berarti untuk gaya tidak berubah, sama-sama 10 semua kebetulan. Yang berubah di sini adalah R-nya. Berarti kita punya ada R1, ada R2, ada R3, ada R4. Ada R1, R2, R3, R4. Kita lihat dari yang A dulu. Kalau porosnya di A, berarti gaya pertama itu jaraknya berapa? 0. Berarti kedua ini jaraknya berapa nih? Ya, kalau AB, BC, CD itu 1 meter. Berarti dia berapa meter? 1, 2. Berarti 2 meter. Kalau yang R3 berarti berapa? 3 meter. Ini berarti 4 meter. Itu kalau porosnya di A. Nah, sekarang kalau porosnya di D. Ya, kalau porosnya di D. Berarti kita lihat dari porosnya di D. Kita ukur semuanya dari D. F1 berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. R2 berarti 1. Ngerti? Nih, cuma 1 ya jaraknya ya. Nah,
F3 karena dia di porosnya, ya, dia akan 0. Oke, lalu yang keempat berarti dia 1 ya. Nah, 1. Nah, diingat lagi arah-arahnya. Dia kan berputar, berarti kalau berputar itu ada yang berputar ya. Nah, berputar berarti ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, berarti ada yang tanda positif, ada yang tanda negatif. Oke ya, di sini yang sebelah kiri dari poros ini dikasih tanda negatif. Ya, torsinya, yang sebelah kanan dikasih tanda positif. Oke, tinggal kamu input saja ini R yang kamu ketahui ke formulasinya. Ya, torsi 1 berarti F2-nya berapa tadi? 10. D2 di sini pakai D ya. D, mau R, mau L itu sama saja. Ya, sama-sama jarak dari poros, jarak gaya ke poros. Begitu ya, Nak ya. Lalu contoh kedua untuk momen gaya. Di sini hampir sama seperti contoh yang tadi. Ya, bagaimana kalau porosnya di A ya dan porosnya di B? Berarti ada 2 ya. Kalau porosnya di A dan kalau porosnya di B. Sama. Kuncinya adalah kalian harus tahu berapa R-nya. Ya, kalau poros di A dan poros di B. Ya, untuk gayanya udah jelas ada di sini semua. Tinggal kita tentukan saja. Ada jarak A, jarak B, jarak C. Gitu ya, kalau porosnya di A berarti jaraknya adalah 0. Ya, kalau 0 tuh di contoh soal yang ada di Google itu biasanya nggak dituliskan sih, langsung hilang gitu. Biasanya kalau hilang tuh, kenapa dia hilang? Oh, biasanya karena jari-jarinya 0. Jadi dia udah menghitung. Biasanya di dalam contoh soal itu tidak diajarkan secara detail ya. Oke, jarak B-nya berapa nih? B-nya 2 meter. Yang C berarti 4 meter ya. Kita lihat ya. Oke, next. Kalau porosnya di B. Kalau porosnya di B berarti yang A jadi berapa nih? Jadi 2. Yang RB-nya jadi berapa? Jadi 0. Ya, yang C-nya berarti jadi 2 juga ya. Oke, nah, nih. Sorry. Oke, ya. A ke AD, DC, ABCD, AD2, oh AB ini maksudnya. Ya, AB karena nggak ada sampai C, nggak ada sampai D ya, nggak ada sampai D, nggak ada. Oke, ya, begitu Nak. Tinggal kamu input saja. Ya, ingat formulasinya. Oke, gaya torsi adalah gaya dikali dengan jaraknya. Kalau ada banyak gayanya berarti tinggal kamu jumlahkan saja. Nah, inisial A, B, C atau 1, 2, 3 itu terserah, sama saja. Berikutnya adalah jika nih dia membentuk sudut. Nah, kalau membentuk sudut seperti ini kalian harus ingat dengan tabel trigonometri yang Ibu pernah berikan ketika kalian kelas 10. Diingat lagi sudut-sudut istimewa, nilai sinusnya berapa, nilai kosinusnya berapa, tangannya berapa. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau di torsi yang umum yang dia 90 derajat kan hanya gaya dikali dengan jarak ya. Tapi kalau dia membentuk sudut sebenarnya secara umum formulasinya memang torsi adalah gaya dikalikan dengan jaraknya dikalikan dengan nilai sinus dari sudut yang dibentuk. Tetapi kalau sudutnya itu 90 derajat, nilai sin dari 90 itu kan 1 kan. Nilai sinus dari 90 itu 1, kalau mau dikalikan dengan berapa nilai F, berapa nilai R-nya itu kan tidak mempengaruhi. Ya, makanya kadang ini suka diabaikan, bukannya tidak ada tapi diabaikan seolah-olah tidak ada. Tapi sebenarnya dia ada. Karena berapapun dikalikan 1 tidak akan merubah keadaan kan, tetap sama. Ya, tetapi akan berubah, akan mempengaruhi ketika sudutnya itu tidak 90. Tetapi sudutnya misalkan di sini 37 derajat atau di sini 30 derajat ya, itu akan mempengaruhi nilai sinusnya. Maka dia harus ditampilkan. Berarti yang dipakai yang seperti ini. Gitu ya. Nah, sama saja caranya masih sama seperti yang tadi. Oke.
ini adalah momen gaya, contoh momen gaya yang keempat. Ya, di sini ada istilah momen couple. Momen couple itu namanya pasangan gaya. Nah, kalau kita lihat di sini, Nak, ya, tentukan besar momen couple-nya. Ini ada dua pasangan loh, kalau kalian perhatikan nih. Kenapa ada pasangan? Yang namanya pasangan itu berarti sama ya. Nah, sama gayanya maksudnya dalam konteks soal ini adalah yang cari yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nih. Ya, ini dengan ini. Oke. Lalu ini dengan ini. Betul ya? Nah, F1 dengan F3, F1 dengan F3, ya, lalu F2 dengan F4. Ya, nah, untuk jaraknya, jadi yang namanya momen couple itu jaraknya langsung dijumlahkan. Berarti pasangan ini jumlahnya berapa? Kalau ke sini 6, ke sini 1, berarti berapa jaraknya? Oh, 7. Terus kalau yang atas berapa dong? Ke sini 1, ke sini 3, berarti jaraknya berapa? 4. Gitu ya, berarti pasangan pertama F-nya itu adalah 4 ya. Jari-jarinya adalah jaraknya adalah 7. Ya, ini untuk pasangan couple yang pertama. Couple yang kedua, pasangan yang kedua berarti kelihatan nggak warna kuning? Oh, ganti hijau. Ya, berarti dia 8 Newton. Ini tadi 4 Newton ya. Jaraknya berapa tadi? Oh, 4 meter. Di sini 7 meter. Sudah, tinggal kita cari sendiri-sendiri, ketemu momen yang pertama berarti ya F1 kali R1, yang ini juga kita cari sendiri F2 kali R2 ya. Kalau sudah baru kita jumlahkan mereka. Ya, itu kalau tentang momen couple, pasangan gaya. Ya, gaya yang berpasangan dalam arti dia punya arah yang berbeda. Momen couple terjadi kalau arahnya berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah, atau satu ke kanan, satu ke kiri, kayak pedal sepeda, ya. Tetapi gayanya sama. Nah, itu namanya sepasang, satu couple. Dia akan berputar, ya, kayak kalian naik sepeda tuh, berputar dia kan. Nah, seperti itulah. Oke, berikutnya. Ini sama seperti yang tadi ya. Kenapa muncul 30 derajat? Nah, nih, dilihat. Intinya adalah kamu harus tahu berapa jaraknya dan perhatikan nih jaraknya. Kalau di sini, kalau gayanya ke atas pakai positif, gaya ke bawah pakai negatif. Ini harus kamu perhatikan untuk setiap soal ya, karena kayak tadi couple itu kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, berarti selalu ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kalau sepasang gitu makanya kita hitungnya jadi satu aja. Tetapi kalau berbeda-beda macam gini kita harus hitung semuanya dan kita harus pikirkan. Oke. Nah, di sini kebetulan ini yang dikasih nama F2. Sorry. Ini adalah 100 Newton, itu yang mana ya? Ini F2-nya, ini F1-nya, ini F3-nya. Gitu ya. Oke, arahnya dia kalau ini sepertinya agak keliru memberikan tandanya. Ya, biasanya seragam F1 dengan F3 harusnya sama nih. Tapi di sini berbeda tanda ya. Sepertinya ada kesalahan penulisan di situ. Harusnya yang positif sendiri itu yang atas atau 3 ini harusnya negatif ya. Karena dia arahnya ke bawah juga. Dia akan positif kalau dia nilainya ke atas. Gitu ya. Oke. Sama saja, tinggal dilihat gayanya berapa, jaraknya berapa. Intinya cari dulu gaya 1, gaya 2, gaya 3. Jarak 1 dari poros, jarak gaya kedua dari poros, jarak benda ketiga dari poros. Kuncinya itu, mau porosnya dimanapun kamu harus bisa tentukan berapa letak jaraknya. Ya, karena itu yang menentukan nanti kamu tinggal kalau ibu rasa untuk perkalian penjumlahannya nggak terlalu sulit, tinggal kamu kali-kalikan saja. Ini agak ribet karena dia meletakkannya ke samping ya. Ya, kalau kita akan lebih mudah kalau kita menghitungnya susun ke bawah gitu kan. Cuma dia meletakkannya ke samping, menjumlahkannya ke samping, makanya kelihatan lebih ribet. Gitu ya nak ya. Oke, kalau masih ada yang kesulitan boleh hubungi ibu. Nanti ibu akan jelaskan ulang.
Oke, semangat!